Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Radio, dikirimkan oleh Denny Eko Siswanto. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya tinggal di Desa Mojo Kampung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kisah ini bermula ketika saya menjadi penyiar radio di daerah saya beberapa tahun yang lalu. Saya tidak bisa menyebutkan stasiun radio tersebut karena demi kebaikan bersama dan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Sebut saja Sinyal FM. Kurang lebih 10 tahun saya menjadi penyiar radio dan tidak pernah mengalami kejadian aneh. Saya mengisi 2 program pagi jam 6 sampai 8 dan siang jam 1 sampai 3. Program saya bertemakan semangat pagi, memotivasi para pendengar setia menjalani hari, dan program jual beli barang baru atau bekas untuk membantu pendengar mendapatkan barang yang diinginkan. Sesekali saya diminta tolong menggantikan teman siaran apabila tidak bisa hadir karena suatu sebab yang tidak bisa ditinggalkan. Biasanya saya tidak pernah mengisi program malam, tapi entah kenapa suatu ketika teman saya berhalangan hadir saat itu dan dia minta tolong saya menggantikan sementara program malam yang mengudara jam 10 sampai jam 12 malam. Saya berpikir tidak masalah mengiyakan. Selain itu saya ingin merasakan bagaimana siaran pada jam tersebut sekaligus menambah pengalaman. Menjadi penyiar radio harus bisa mengisi program apa saja, dituntut untuk profesional. Saya sempat ngobrol sebentar dengan teman saya aturan siarannya seperti apa. Tidak membutuhkan waktu lama. Saya sudah bisa menguasai. Bos saya tidak peduli siapa yang harus mengisi setiap program. Bagi dia yang terpenting adalah setiap program harus ada yang mengisi supaya tidak sampai kosong. Selain itu dia juga selalu memantau dari rumah, tapi sesekali juga berkunjung ke studio karena ada urusan tertentu. Apabila ada masalah teknis, dia langsung menelpon siapa yang siaran saat itu. Pada hari pertama saya siaran program malam berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan sama sekali. Hanya lagu-lagu oldies mancanegara yang menemani saya di studio. Tidak ada orang sama sekali. Suasana sunyi senyap dari luar dan saya hanya bisa melihat jendela kaca yang tembus pandang. Beberapa lagu sudah mengudara, pesan-pesan dari pendengar sudah dibacakan, beberapa iklan sudah disuguhkan, dan akhirnya selesai sudah program tersebut. Saya bergegas matikan komputer, matikan lampu, dan tidak lupa mengunci pintu studio. Waktu itu suasana malam sangat dingin sampai menusuk tulang. Untungnya rumah saya dari studio tidak begitu jauh. Saya tidak perlu khawatir ataupun cemas. Tidak terasa jam di tangan sudah menunjukkan 12.10 malam dan sudah berganti hari. Keesokan harinya seperti biasa, saya buka studio jam 5 pagi. Sengaja saya datang lebih awal selain untuk siaran, juga harus memasukkan beberapa lagu dan iklan yang sudah berjibun banyaknya. Singkat cerita, alhamdulillah siaran pagi dan siang sudah saya lalui dan malam pun datang. Teman saya mengisi program malam belum bisa hadir. Terpaksa saya harus menggantikannya lagi untuk waktu yang tidak bisa ditentukan.
Tidak ada beban sama sekali buat saya. Saya mulai menikmatinya. Saya ingat sekali waktu itu hari Kamis malam Jumat. Saya tidak ada perasaan khawatir atau cemas karena saya yakin pasti akan berjalan dengan lancar seperti biasa. Saya pun sudah sampai di studio. Betapa kagetnya saya melihat ada sosok perempuan berbaju putih, rambut sebahu, celana panjang berwarna coklat, tidak memakai alas kaki, dengan posisi duduk jongkok di samping pintu dan kepalanya nunduk. Saya pun bertanya kepada dia, Mbak cari siapa? Tidak ada jawaban keluar dari mulutnya sama sekali. Karena saya harus memasukkan beberapa lagu untuk program saya tidak bisa berlama-lama menyambut dia. Saya izin pamit untuk masuk terlebih dahulu. Saya izin masuk dulu ya Mbak, silakan duduk di dalam. Tunggu saya tidak lama. Masih sama, tetap diam seribu bahasa. Saya bergegas masuk dan melewati dia tanpa berpikiran macam-macam. Sekembalinya saya dari opening dan memasukkan beberapa lagu beserta iklan, saya menuju ke ruang tunggu studio. Tidak saya temukan lagi dia di sana. Saya berpikir mungkin saja perempuan itu sudah pulang karena hari sudah malam. Kemudian saya lanjutkan untuk siaran sampai selesai. Kejadian tersebut sengaja tidak saya beritahukan kepada semua orang supaya mereka tidak takut apabila mendapatkan jadwal siaran malam. Kejadian itu tidak saya alami sekali, tapi berulang kali. Beberapa gangguan dan peristiwa aneh sering saya alami, dari mulai lagu yang terputar sendiri, padahal lagu itu tidak saya masukkan di daftar putar saya. Lampu tiba-tiba saja mati, sampai beberapa kali juga mendapatkan penampakan depan jendela kaca yang tembus pandang itu. Penampakan seperti ada sosok perempuan yang berseliweran, kedua kakinya tidak menyentuh tanah seolah-olah mengambang ketika jalan. Sesekali dia juga terkadang menunjukkan wajah yang sangat menyeramkan. Saya putuskan tidak mau melanjutkan untuk mengisi program malam hari. Saya hanya bisa bertahan selama 7 hari saja. Kemudian saya beranikan diri untuk menceritakan kejadian-kejadian aneh yang saya alami kepada bos selaku pimpinan saya. Dia memberitahu saya memang sudah banyak penyiar yang mendapatkan gangguan saat mereka siaran malam. Jadinya banyak yang tidak betah mengisi program tersebut. Betapa kagetnya saya. Bos saya juga mengatakan kalau dulu sebelum studio itu dibangun, terdapat seorang perempuan yang mati gantung diri di pohon depan studio. Mungkin saja arwahnya tidak tenang dan penasaran, jadinya suka mengganggu. Singkat cerita, akhirnya bos saya mengadakan bancaan dengan tujuan untuk membersihkan studio dari makhluk halus atau gangguan yang lain, sekaligus mendoakan arwah penasaran yang tidak diterima bumi supaya mendapatkan tempat yang lebih baik. Semua karyawan dan pengurus radio diundang dipimpin oleh Pak Kiai setempat. Acara berjalan dengan lancar tanpa kendala. Setelah pembersihan studio, alhamdulillah semua sudah aman dan tidak ada lagi gangguan dari makhluk halus apapun. Teman saya sudah bisa mengisi program malam lagi. Dia berterima kasih kepada saya karena sudah mengatasi masalah gaib yang selama ini juga dia alami. Sekian cerita misteri dari saya. Terima kasih. Salam Jimatres Deni Eko Siswanto dari Mojo Kampung Bojonegoro. Salam satu misteri. Au.